Kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kalimantan semakin meluas dan mengganas. Tiupan angin membuat api merambat, mendekati pemukiman warga hingga menghambat jalur Trans Kalimantan. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan yang terus meluas kini hampir merambat ke pemukiman warga. Sejumlah warga panik dan ikut memadamkan api dengan alat seadanya lantaran hampir menyambar mobil tangki air. Di Liang Anggang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kobaran api hampir menyentuh pemukiman warga. Tidak hanya mendekati pemukiman warga, petugas juga harus menutup sementara jalur Trans Kalimantan untuk kendaraan roda 4. Penutupan jalan dilakukan untuk memudahkan akses petugas pemadam kebakaran. Akibatnya sejumlah kendaraan tertahan hingga proses pemadaman selesai. Ada yang memilih menunggu, ada pula kendaraan yang memilih untuk putar balik. Sementara itu, kabut asap pekat masih menyelimuti jalan dan pemukiman warga. Jarak pandang hanya sekitar 100 meter dan mengganggu aktivitas warga. Kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan terjadi di 4 provinsi. Selain Kalimantan Selatan, 2 provinsi terparah lainnya adalah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Polri hari ini menyampaikan perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah Indonesia. Sebanyak 62% dari total area hutan dan lahan yang terbakar telah berhasil dipadamkan. Dalam konferensi pers yang digelar pada siang tadi, Kabinoops Stama Ops Polri Kombes Pol Auliansyah Lubis menjelaskan terdapat lebih dari 7.800 titik api yang tersebar, sebagian besar terkonsentrasi di 5 provinsi. Dari karhutla yang melanda lebih dari 64.000 hektar lahan, tim gabungan Polri, TNI, BPBD dan masyarakat setempat berhasil memadamkan api di 39.000 hektar lahan. Polri juga menyatakan telah memperkuat langkah mitigasi sejak tahap prabencana. Dan hingga kini lebih dari 48.000 personil dikerahkan untuk menangani karhutla. Nah, dari tanggal 22 yang lalu, ada 48.656 hotspot yang terdeteksi secara nasional dan hasil verifikasi darat mengkonfirmasi adanya 7.872 titik api yang aktif. Jadi lebih kurang dari hotspot tadi sekitar 16,17%. Sebagian besar terkonsentrasi di 5 provinsi prioritas, yaitu Kalimantan Barat, ada sekitar 2.849 titik api, kemudian Riau ada 1.201 titik, Sumatera Selatan ada 1.105 titik, Kalimantan Selatan 738 titik, dan Kalimantan Tengah ada 674 titik. Nah, kemudian dari data kita juga total luasan lahan terbakar secara nasional tercatat ada 64.341 hektar. Jadi berkat kerja keras dari tim gabungan Polri, TNI, BPBD, Manggala Agni, dan masyarakat di lapangan sebesar 39.959 hektar atau 62% dari total area terbakar telah berhasil dipadamkan dan dikendalikan. Maka Polri memperkuat langkah mitigasinya sejak tahap prabencana, di mana pendekatan pencegahan berbasis pada data, kolaborasi lintas sektor dan kesiapsiagaan personil, serta seluruh jajaran, ini sudah mulai melakukan sejak awal, yaitu adalah pembaruan pemetaan wilayah rawan karhutla. Dan kemudian memverifikasi hotspot di lapangan dan memperkuat early warning system serta mengoptimalkan patroli terpadu bersama TNI, Manggala Agni, pemerintah daerah dan khususnya lagi yang kita minta adalah Kalimantan darurat kebakaran hutan dan lahan. Puluhan ribu hektar lahan terbakar membuat relawan pemadam karhutla kelelahan bahkan pingsan. Masya Allah apinya. Kita tepuk api. Kabur, aduh wahai, segera kabur, meninggalkan lokasi. Inilah detik-detik para petugas pemadam kebakaran melarikan diri usai terkepung api kebakaran lahan di Kampung Labanan, Kecamatan Teluk Bayur, Kalimantan Timur.
Kencangnya hembusan angin membuat api cepat menyebar hingga mengelilingi keberadaan petugas yang tengah memadamkan api. Tanpa kena lelah, petugas terus berjibaku untuk menjinakkan api meski nyawa menjadi taruhan. Hari kemerdekaan kita. Sementara akibat kelelahan memadamkan kebakaran hutan dan lahan, serta terkepung dan menghirup asap tebal, 2 relawan di Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah jatuh pingsan. Rizky Mubarak, relawan ini bahkan terpaksa digendong dan dilarikan ke rumah sakit. Korban pun dilarikan menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit untuk mendapatkan perawatan. Gusti, seorang petugas posko gabungan pengendalian karhutla, juga tumbang karena kelelahan akibat banyak menghirup asap pekat. Terlalu menghirup banyak asap dan ya lumayan jarak titik api cukup jauh dan besar juga apinya. Selama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, para relawan ini jatuh bangun berjuang memadamkan karhutla, bekerja siang malam tanpa dibayar. Bahkan mereka membiayai sendiri kebutuhan BBM, makan, dan minum. Kalimantan lagi-lagi darurat kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data BPBD, Kalimantan Barat jadi provinsi dengan luas karhutla terbesar, lebih dari 28.700 hektar. Kalimantan Tengah lebih dari 2.300 hektar, dan Kalimantan Selatan 3.400 hektar lebih. Hampir sebagian besar wilayah di Kalimantan menjadi wilayah terdampak karhutla. Dengan masing-masing provinsi memiliki sedikitnya 3 wilayah paling terdampak. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan mulai berdampak pada kehidupan warga. Terlebih, kabut asap pekat menyulitkan aktivitas warga dan membuat indeks kualitas udara memburuk. Diketahui indeks kualitas udara di kota Palangkaraya mencapai 487, masuk kategori berbahaya dan berdampak pada jarak pandang. Dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, terkait penegakan hukum, Bareskrim Polri telah menetapkan 72 tersangka pembakar hutan dan lahan di berbagai wilayah di Indonesia. Direktur Tindak Pidana Tertentu atau Dirtipiter Bareskrim Polri, Brigjen Muhammad Irhamni menjelaskan, penetapan 72 tersangka berasal dari 89 laporan yang ditangani 9 jajaran Polda. Polri akan terus menindak tegas para pelaku pembakaran lahan demi menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat dari ancaman bencana kabut asap. Ke-9 Polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan, yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan. Setelah tadi ada hotspot, kemudian dicek, ternyata benar ada kebakaran, dan kebakaran itu patut diduga adanya kesengajaan pembakaran oleh pihak-pihak ataupun orang-orang yang ada di lokasi TKP tersebut. Sesuai hasil pemeriksaan tersangka dan para saksi, memang kebanyakan mereka sengaja membuka lahan, kemudian melakukan pembakaran. Ini kan musim kemarau akibat El Nino yang sangat panjang dan sebagainya. Dia untuk mempermudah untuk pembukaan lahan tersebut biasanya sudah ditebang mereka mulai dari Riau, Jambi, Kalbar, Kalsel, Kalteng. Itu sudah 3 bulan atau 4 bulan lalu. Itu mereka sudah tebang, makanya di situ ada parang, ada alat-alat untuk melakukan penebangan kawasan lahan yang sudah terbuka sebenarnya. Karena untuk membersihkan, untuk dilakukan land clearing kan mahal, kalau menggunakan alat, apalagi BBM juga mahal sekarang, menggunakan sewa alat juga mahal. Yang paling mudah adalah dibakar. Selain itu, pasca pembakaran itu tanahnya menjadi lebih subur, karena hasil pembakaran abu dan sebagainya itu bisa menjadi pupuk. Makanya ini menjadi favorit untuk mereka melakukan modus.